Halo, cek Sande. Untuk sekarang, apakah suara Kak Ditra sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Sudah. Sembari kita menunggu Jordan, mungkin kita buka saja ya, karena waktunya sudah berjalan gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sande. Siang, Kak. Oke. Gimana? Sudah 1 minggu ya kita tidak bertemu. Worksheet-nya dicoba tidak? Sudah. Bisa? Atau ada yang belum bisa dikerjakan? Nggak ada sih. Sejauh ini bisa. Aman? Hmm. Oke, oke. Syukur berarti kalau begitu, kalau memang bisa. Oke. Eh, kita sebelum mulai belajar seperti biasa ya, kita tetap berdoa dulu supaya belajar kita jadi lebih lancar gitu ya ke depannya. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, kemarin kita sudah belajar eksponensial berdasarkan acuan dari TKA itu sendiri. Kalau dilihat dalam matriks asesmennya, capaian kita udah ada beberapa yang sudah kita lakukan. Waktu di pertemuan pertama kita sudah mencoba perbandingan dan sifat-sifat bilangan gitu ya. Terus ada operasi aritmetika yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada faktorisasi prima yang pasti itu kemarin Sandy dan Jordan sudah termasuknya sudah menguasai bagian itu ya. Lalu nanti ada rasio dan perbandingan senilai serta berbaliknya itu sudah kita lakukan juga gitu. Sampai ke eksponensial, bilangan berpangkat. Betul ya, kemarin Iya. selama 2 pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan ini Kak Ditra akan coba masuk ke dalam bentuk aljabar, kayak gitu ya. Yang mana kita akan belajar terkait fungsi yang menjadi salah satu capaian dari TKA itu sendiri juga. Sebelum nanti, Sandi kan kelas 9 berarti otomatis tes TKA, sedangkan Jordan tahun depannya ya. Berarti Jordan bisa memahami lebih awal gitu. Jadi kita akan belajar dari fungsi dulu. Nah nanti setelah belajar fungsi, baru Kak Ditra akan masukkan ke part berikutnya gitu. Nanti kita akan coba persamaan dan ketidaksamaan dari kasus linear. Baru nanti, sebelum ke situ mungkin Kak Ditra akan kenalkan dulu yang namanya bentuk aljabar ya sebagai awalan. Nah, kita lihat untuk pertemuan hari ini. Hari ini kita akan belajar membahas relasi dan fungsi. Sudah dipelajari belum relasi dan fungsi, Sandi? Sudah. Sudah, tapi nggak apa-apa ya kita ulas balik Iya. materinya karena ini akan menyesuaikan materi Jordan dulu gitu. Nanti baru kita masuk ke kelas 9 supaya Jordannya nggak berat ngejar materinya gitu. Nah, di dalam relasi dan fungsi, nanti ketika Jordan bergabung juga bisa dipahami ucapan dari Kak Ditra, bahwasanya kalau relasi itu sebuah hubungan gitu. Misalkan Sande, Jordan, dengan Kak Ditra di sini kita punya hubungan berupa antara tutor pengajar dan juga student kayak gitu ya. Nah, itu disebutnya relasi. Mungkin bisa juga kayak gini. Kak Ditra sebagai kodomainnya nanti kita kenal Sandi dan Jordan itu adalah dua mainnya yang dipetakan sama-sama belajar di kelasnya Kak Ditra. Kayak gitu kan ya. Itu baru yang disebutnya sebagai relasi karena kita Relasi. punya hubungan. Nah, Hubungan. nanti ada yang namanya fungsi. Sebagai gambaran, fungsi itu yang awalnya misalkan sekarang posisinya dibalik. Kak Ditra punya murid Sandejan dan Jordan, gitu ya. Berarti kan Kak Ditra dipetakan ke Sandejan dan Jordan. Nah, artinya kan Kak Ditra punya dua pasangan. Kalau dari arah kiri ke kanan, kalau dibalik. Itu belum bisa disebut fungsi. Kenapa? Karena Kak Ditra Hmm. punya dua murid. Nah, itu nggak boleh. Karena fungsi itu hanya memetakan satu tepat satu pasangan. Kebayangkan ya Sandi dengan istilah itu? Ya, semoga nanti Bayang. Jordan ketika menyusul melihat videonya juga cukup paham dengan maknanya. Jadi kalau fungsi itu memetakan tepat satu, sedangkan kalau relasi ya bebas. Mau punya teman banyak, hubungannya banyak, itu nggak masalah gitu. Karena itu nggak ada batasan. Yang penting kita berelasi atau berhubungan atau berhimpun kayak gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu terkait gambaran materi pada siang hari ini. Nggak ada sih, Kak. Nggak ada ya.
Ya, tadi Kak Ditra jeda mau chat di grup dulu supaya siapa tahu Jordan kelupaan gitu kan. Oke, kita akan next ke kasusnya. Nah, ini adalah persepsinya dari pasangan menuju fungsi. Dalam situasi nyatanya, misalkan nih, dalam suatu game, setiap akun itu pasti memiliki satu ID pemain. Atau kalau di sekolah, pasti Sandy dan Jordan itu punya NISN, betul nggak? Atau nomor induk sekolah Hmm. yang sederhana. Pasti satu orang punya satu kan, nggak mungkin kembar gitu ya, antara siswa yang satu dengan yang lainnya gitu. Nah, contoh lainnya dalam kelas juga setiap siswa pasti punya satu hobi atau lebih. Nah, ini hubungan yang seperti ini kita bisa sebutnya sebagai relasi terlebih dahulu gitu sebelum kita belajar fungsi gitu. Nah, ini contohnya Sande hobinya main game, membaca. Jordan main game terus main bola. Alia main musik dan Bima suka bola. Bola. Nah, ini adalah disebutnya sebagai Relasi. relasi. Nah, apakah semua hubungan otomatis menjadi fungsi? Belum tentu. Tadi kan kita sudah ada gambarannya. Kenapa kok belum tentu jadi fungsi? Karena bagian siswanya ada yang berjodoh ke hobi lebih dari satu, Satu. gitu ya. Sedangkan tujuan pembelajarannya kita akan mencoba mendefinisikan relasinya dulu, coba pasangan berurutan secara diagram Parna dan Kartesius, terus menentukan domain, kodomain, dan range, bedain relasi sama fungsi sama bukan fungsi itu yang mana gitu. Nah, ini adalah ini cara membaca himpunan. Contoh himpunan A di dalamnya berarti ada satu 2 3 dan 4. Himpunan B 2 4 6 dan 8 dan 10. 10. Nah, cara membacanya satu itu elemen dari A gitu. Jadi ini dibacanya sebagai elemen. Selain dikatakan sebagai elemen, notasi ini dikatakan sebagai anggota himpunan gitu ya. Oke? Jadi dia disebutnya sebagai yang ini elemen atau disebutnya sebagai anggota himpunan. Nah, A ke B itu kan saling memasangkan. Contohnya satu ke dua dan seterusnya. Relasi A ke B dapat dibentuk dengan aturan misalnya setengah dari atau faktor dari gitu. Itu juga bisa. Artinya apa? Dua di sini kan setengahnya dari Satu. satu. Empat setengahnya dari dua. Enam Hmm. setengahnya dari tiga. Delapan setengahnya dari empat. Empat. Atau satu itu merupakan faktor dari dua Dua. dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu membaca himpunan. Nah, contoh lainnya ini adalah 1,2. Artinya satu dari himpunan asal atau himpunan asal itu nanti kita kenalnya sebagai domain dengan dua dari himpunan kawan yang artinya itu adalah kode Kodomai. main atau daerah kawan gitu. Nah, sedangkan urutan pentingnya nih, satu 2 tidak akan sama dengan 2,1 Satu. gitu. Kenapa? Karena secara yang di sini domainnya satu, yang ini domainnya dua. Dua. Begitu. Jordan belum gabung ya? Belum kok. Udah ya, kita next. Karena waktunya udah jalan, kita harus ini sesuai waktu. Nanti kita nggak kebagian waktunya. Oke. Nah, apa itu relasi? Seperti yang sudah Kak Ditra gambarkan tadi, kalau relasi itu semua himpunan A ke himpunan B itu punya hubungan yang memasangkan anggota A ke anggota B berdasarkan suatu aturan. Satu. Kayak tadi, siswa mendapatkan NIS atau NISN. Nah, itu dia disebutnya punya hubungan. Contohnya ini, ada A 1, 2, 3 dan B-nya 2, 3, 4, 5, 6. Relasi kurang dari, jelas. Satu kurang dari 2, satu juga kurang dari 3, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram, satu 2 dan 3, terus ada 2, 3, 4, 5, 6, maka kan yang satu dia akan ke semuanya ya berelasinya ya. Punya hubungan kedua, punya hubungan ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Enam. Dua juga ketiga, keempat, kelima, Lima. keenam. Sedangkan kalau tiga ke Empat. empat, kelima, Lima. dan Enam. keenam. Nah, itu adalah relasi gitu ya. Nah, eh, catatannya, suatu anggota domain itu boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Makanya dia masih disebutnya sebagai relasi. Kalau fungsi itu nanti yang tepat satu. Ada tiga cara untuk menyajikan relasi. Pertama, menggunakan pasangan berurutan. Yang ini 1,2 berarti domainnya satu, kodomainnya adalah dua. Dua. Juga
Bisa juga menggunakan diagram panah yang Kak Ditra gambarkan di sini ya, diagram panahnya. Terus juga bisa menggunakan diagram Kartesius. Kartesius. Kartesius yang kita kenal ada sumbu X dan sumbu Sumbu Y. Y-nya gitu kan ya. Misalkan domainnya itu adalah X dan kodomainnya itu adalah Y gitu kan ya. Atau di sini. Nah, kalau tadi satu dua berarti satunya di sini, duanya ada di sini. Maka nanti titik relasinya ada di sini. 1,2 dan Dua. seterusnya kayak gitu ya. Nah, di sini kita ada contoh soal relasi dengan pasangan berurutan. Diketahui A-nya adalah 1, 2, 3 dan 4. Himpunan B-nya menyatakan 2, 4, 6, 8. Delapan. Katanya relasi A ke B adalah setengah dari. Berarti kita akan coba menggunakan pasangan berurutan. Kalau pasangan berurutan berarti kita pasangkan dalam bentuk kurung kurawal dan kurung biasa kayak gitu ya. Itu untuk mendefinisikan pasangan berurutan. Jadi yang pertama kita punya pasangan berurutan. Berarti pasangan berurutannya bagaimana? Karena di sini relasinya katanya setengah dari, Sande bisa jawab mungkin? Berarti jawabannya apa kalau setengahnya dari? Setengah dari berarti pasangannya apa? Oke, Jordan halo. Halo Kak. Habis dari mana? Tadi ini agak lama tadi siap-siap. Hmm? Tadi aku mandi dulu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kita udah jalan, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa ya. Kita belajar hari ini itu adalah relasi dan fungsi. Udah masuk itu belum materinya? Udah pernah nyoba? Belum. Belum. Berarti kan materi baru. Jadi Kak Ditra akan kasih gambaran ulang dikit ya, Sandi nggak apa-apa ya. Oh Kita iya, Kak. kasih gambaran dulu sedikit ke Jordan bahwasanya kalau relasi itu semua yang berhubungan gitu ya. Tapi kalau fungsi belum tentu dia punya semua hubungan. Jadi ada aturannya kalau fungsi. Nah, relasi itu contohnya apa? Kaditra, Sandi, dan Jordan punya relasi atau hubungan yang memetakan antara tutor dan juga student. Oke? Nah, itu adalah relasi. Atau Jordan. Jordan hobinya apa aja? eh Main game sama main bola. Nah, main game sama bola itu adalah relasinya Jordan. Jadi Jordan punya hobi yang dipetakan ke main game online dan Main bola. bola. Nah, itu relasi. Tapi kalau fungsi, nanti habis ini kita belum bahas kok fungsi. Jadi baru relasi. Kira-kira kebayang terkait relasi? Kebayang Kak. Kebayang ya. Jadi kayak Kak Ditra punya relasi sama Jordan, punya relasi sama Sande. Tapi ada nggak hubungan khususnya? Nah, hubungan khusus itu nanti ketika sudah masuk ke fungsi. Gitu ya Jordan. Materinya adalah relasi dan fungsi. Oke? Nyobain worksheet nggak? Apa Kak? Worksheet yang kemarin Kak Ditra kirimkan dicobain nggak? Yang kemarin. Oh yang di itu ya. Yes. Cobain atau enggak? Enggak Kak, nggak sempat aku kerjain. Nggak apa-apa. Tapi suatu saat harus sempat ya, karena nanti bakal ujian kan Jordan. Ya Hmm. nggak? Ya udah. Nah, di sini ada soal nih, Sandi dan Jordan. Diketahui himpunan A, jadi ini dibacanya sebagai himpunan A, yang ini himpunan B. Hmm. Jadi yang namanya relasi dan fungsi itu pasti ada himpunan. Himpunan A dinyatakan sebagai 1, 2, 3, 4 dan B-nya adalah 2, 4, 6 dan 8. Relasi dari A ke B itu katanya adalah setengah dari. Nah, tuliskan pasangan berurutannya. Pasangan berurutan itu dituliskannya seperti yang ini, yang gambar biru. Menggunakan kurung kurawal, kurung biasa itu untuk memasangkan domain dan kodomainnya gitu. Terus bisa menggunakan diagram panah. Diagram panah itu seperti yang ini, yang warna hijau dia dipasangkan dari kiri ke kanan, lalu nanti ada diagram Kartesius yang Kak Ditra gambarkan di atasnya. Pasti nggak asing ya kalau diagram Kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Iya. Betul? Siapa yang nemuin diagram Kartesius? Ada yang bisa jawab? Kartesius. Kartesius, betul.
Jadi nanti kalau Canda sama Jordan mau masuk matematika dan mau menciptakan rumus itu nanti bisa dinamain pakai nama Sandi dan Jordan gitu. Kita kan punya hukum apa? Suka misalkan ternyata buat hukum yang bisa mengerjakan sesuatu, yaitu bisa dinamain kalian. Dah kita next ke balik ke soal. Kalau setengahnya dari himpunan A-nya kan dinyatakan 1, 2, 3, 4. Setengah dari mana? Setengah dari 2, Yang 4, dari 6, B. dan A. 8. Gitu kan ya, berarti setengah dari B. Berarti A setengah dari B. setengah dari B. Kalau begitu, 1 setengah dari siapa? 2. 2. 2 setengah dari siapa? 4. 3 setengah dari siapa? 6. 6, kok 6? 4 setengah dari siapa? 8. 8. 8. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, berarti penulisannya ya sudah sedemikian rupa pasangan berurutan dituliskan sebagai 1, 2, terus berikutnya ada 2, 4, ada 3, 6, dan ada 4, 8. 8. Itu kan ya? Nah, Iya, ini Kak. adalah pasangan berurutan. Yang kedua itu adalah diagram panah. Nah, kalau diagram panah itu adalah bentuknya yang seperti ini. Di sini ada domainnya, yaitu adalah 1, 2, 3, 4. Dan di sini ada daerah kawannya. 2, 4, 6, 8. 8. Maka kita pasangkan satunya ke 2, gitu kan ya. Terus Iya. duanya ke 2 ke 4, 4. tiganya ke 6, dan 4-nya ke 4 ke 8. 8, gitu ya. Oke, ini adalah diagram panah. Kalau Kartesius, ya teman-teman tinggal gambarkan diagramnya. Dari domain 1, 2, 2. 3, 4. Di sininya berarti 2, 4, 6, 8. 8. Berarti titiknya akan dimulai dari sini, terus ada di sini, ada di sini, dan di sini, gitu ya. Nanti teman-teman tinggal namain aja 1, 2, dan seterusnya. Paham untuk terkait relasi? Paham, Kak. Paham. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Ini adalah contoh relasi dengan diagram panah yang sudah Kak Ditra bangun di contoh pertama ya. Nah, ini ada contohnya 1, 2, 3, 4 dan B-nya adalah 2, 4, 6, 8. Aturannya itu adalah 2 kali A. 2 kali A, B-nya. Berarti kalau A-nya 1, 2, 3, 4, berarti komponen B-nya itu ada 2, itu kan 2, ya? 4, 4, 6, 6, dan 8. 8. Nah, 10 itu nggak punya pasangan gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, itu nggak masalah. Maka domainnya itu ada di sebelah sini, kita pasangkan seperti gambar yang ada di sini. Lebih rapi ketimbang yang Kak Ditra buat ini gitu ya. Nah, selalu kita akan mengenal istilah kodar. Tadi ngomongin domain, kodomain itu apa sih Kak? Kayak gitu. Nah, di sini ada 3 istilah, ada domain, kodomain, dan range. Range. Kalau domain itu semua anggota himpunan asal atau inputnya sebelum kita substitusikan ke dalam fungsi yang menjadi output. Kalau kodomain itu adalah anggota targetnya, tujuan. Nah, tujuannya itu boleh lebih dari hasil nggak? Boleh, karena nanti ada yang namanya range. Kalau range itu artinya anggota kodomain yang benar-benar mendapatkan pasangan. Contohnya di sini range-nya berarti adalah 2, 4, 2, 6, 4, dan 8. 8. Karena dia semuanya punya pasangan gitu kan ya. Berarti range-nya 4, 6, 8. Sebenarnya pasangan. Tapi dia termasuknya ke dalam kode main atau daerah kawan. 4. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas, Jelas Kak. nggak? Jelas. Oke, kita Jelas, lanjutkan. Kak. Itu ada 3 istilah yang harus dipahami Sandi dan Jordan. Gak boleh Jelas. lupa. Nah, ini adalah contoh diagram Kartesiusnya untuk suatu relasi yang tadi kita gambarkan ya. Kalau 2A berarti kan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Berarti bentuknya yang seperti ini. Jadi Kak Ditra sudah contohkan di awal. Yang untuk setengah dari itu kebetulan sama juga gitu ya. Nah, ini kita akan coba cek berdasarkan pemahaman terkait relasi yang sudah kita lakukan. Kita akan coba mengetahui soal ini. Apakah jawabannya seperti apa sesuai dengan soal. Diketahui himpunan P dinyatakan sebagai anggotanya 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan Q itu 2, 3, 4, dan
5. 5. Ditanya, relasi dari P ke Q adalah 1 kurang dari. Dari Oke, karena 1 kurangnya dari, berarti didefinisikan P-nya itu adalah Q min 1. 1. Nah, berarti kalau P-nya Q min 1, kan P-nya ada banyak nih ya, sama Q-nya gitu ya. Berarti kita coba dulu dari Q yang 2. Kalau Q-nya 2 kurang 1, berarti P-nya 1. 1. Berarti kita dapat pasangan berurutan yang pertama. Ketika Q-nya 2, P-nya 1. 1, Berarti 1,2 2. gitu kan ya. Oke, terus berikutnya kalau Q-nya 3, 3. berarti P-nya P-nya 2. 2. Berarti apa? 2, 2,3. 3. Terus kalau 3 berarti 4. 4. Ini adalah pasangan Urutan. berurutnya. Domainnya yang mana? Jelas yang 1, 2, dan 3. 3. Kodomainnya yang mana? 2, 3, 2, 4, 3, 5. 4, 5. Yang 2, 3, 4, 5. 5. Range-nya yang mana? 2, 5. 3, 4. 2, 3, 4. 4. Jadi range-nya itu yang punya Salah. pasangan. Pasangan. Benar atau salah? Kodomain selalu sama dengan range? Salah. Salah. Salah, karena belum tentu ya. Belum tentu semua kodomain itu adalah daerah hasil. Hasil. Bisa di sini? Bisa, Kak. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah fungsi. Apa itu, Kak, fungsi? Jadi fungsi adalah himpunan A ke himpunan B, itu bisa disebut sebagai relasi, tapi ada syaratnya. Memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Boleh lebih enggak? Enggak. Hmm. Kalau enggak, itu berarti namanya adalah relasi. Relasi. Contohnya kita lihat di sebelah kiri, masing-masingnya punya satu pasangan domainnya. Tapi yang di merah, dia punya 2 pasangan domain 1. Nih, ibaratnya kalau kalau nggak salah hampir di setiap agama dibilangnya kayak gini ya, suami nggak boleh punya 2 istri kan? Iya nggak? Nah, ibaratnya gini, eh gimana ya? Iya nggak sih? Iya kan? Atau gini deh, gak usah jauh-jauh, kalau pacaran nggak boleh punya 2 pacar gitu ya. Nah, itu bolehnya apa? Berelasi kan kalau itu. Ya kita relasi mah mau punya teman 10, 12, atau 100 juga bebas gitu. Tapi kalau punya pacar tiba-tiba 2 itu pasti diamuk kan? Nggak mungkin enggak. Nah, itu yang mendefinisikan fungsi secara visualnya. Kalau nanti misalkan bingung. Contoh yang ini bukan fungsi. Kenapa? Dia mangas. Bukan mangas ya. Lebih tepatnya kayak jodohnya ada banyak, ada 2 kayak gitu. Itu nggak boleh. Itu bukan fungsi. Fungsi. Nah, ini ada 2 kasus. Kalau Kak Ditra kasih tambahan kasus, bentuknya adalah kayak gini, misalkan ya, nanti teman-teman boleh tebak. Ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Tapi ada yang keempat. Yang keempat ini ke sini. Ini yang kasus ketiga ini fungsi atau bukan? Jawabannya adalah Bukan. fungsi. Oke, apa yang membedakan, Kak? Jadi ini kenapa disebutnya fungsi? Karena kan yang di sini jodohnya satu semua kan, berpasangannya. Nah, kalau kodomain punya 2 jodoh di domain itu nggak masalah. Nah, itu yang membedakannya. Domain nggak boleh punya 2 pasangan. Tapi kalau kodomain boleh punya 2 pasangan di domain. Domain. Oh, Nah, gitu. Oke, yang membedakan itu adalah itu. Karena nanti kita suatu saat akan ketemu kasusnya. Misalkan diberikan fx-nya itu sebagai contoh yang bakal hasilnya sama berapa ya? Kak Ditra belum nemu soalnya lagi. Jadi nanti tuh akan ada suatu fungsi yang disubstitusikan nilai, ternyata outputnya sama gitu. Maksud nggak? Karena outputnya sama otomatis ya dia dapat pasangan yang sama di kodomain kan. Nah itu nggak masalah. Itu masih bisa disebut sebagai fungsi. fungsi. Ingat-ingat ya, domain boleh punya 2 pasangan di domain, kodomain, tapi Kodomain. kalau domain nggak boleh punya 2 pasangan di kodomain. Kodomain. Oke, ada pertanyaan Jordan dan Sandi? Enggak, Kak. Kebayang ya, jadi ada 3 kasus gitu. Yang ini fungsi, yang ini fungsi, yang ini bukan fungsi. Ciri-ciri, nih, kalau dia relasinya sebuah fungsi, pertama, domainnya itu pasti punya pasangan. Kalau domainnya nggak punya pasangan, udah pasti bukan
Fungsi. Fungsi. Terus punya tepat satu pasangan, itu sudah pasti fungsi. Nah, di sini nih ada yang ketiga nih. Beberapa input boleh memiliki output yang sama. Betul? Berarti cocoknya yang kasus ketiga itu adalah gambar yang ini. Domain yang beda, tapi punya output yang Yang sama. sama. Nah, itu adalah fungsi. Nah, di sini ada contoh. Work example one. Fungsi or not. Tentukan apakah relasi berikut merupakan fungsi dari A yang dinyatakan A himpunan 1, 2, 3 dan B-nya adalah A, B, C, R-nya 1A, 2A, 3B. Cek anggota domain 1, 2, 3 semuanya muncul sebagai komponen Pertama. pertama. Terus yang kedua, banyak pasangan. Satu punya pasangan, dua punya satu pasangan, dan tiga punya satu Pasangan. pasangan. Di sini berarti ada A, B, C. Nah, kan satu ke A. Ternyata dua juga ke Ke A. A. Gitu kan ya. Terus apa lagi? Tiga Ke B. ke B. Nah, ini disebutnya fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Kenapa? Karena masing-masing domain sudah punya pasangan. Pasangan. Walaupun terdapat domain yang pasangannya Satu. sama. Sama. Gitu ya. Nah, itu nggak masalah gitu. Bisa? Bisa ya? Oke. Yang ini adalah contoh bukan fungsi. Contoh bukan fungsi, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram biar lebih gampang, berarti di sini ada 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Di sini dinyatakan 1 dengan 2, 1 dengan 5. 1 ke 2, 1 ke 5. 5. Dari sini aja dia sudah membatalkan kalau dia bukan fungsi. Fungsi. Walaupun duanya punya hubungan ke 4, tiganya juga punya hubungan ke Ke 6. 6. Karena yang membatalkan itu adalah domain 1. Dia punya dua buah pasangan. Pasangan. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas. Ada pertanyaan dulu? Belum. Jordan paham? Agak sedikit bingung, Kak. Oh, yang tadi gimana? Em, yang ini eh, kurang paham dikit. Kalau yang ini? Ini paham. Oh, yang ini udah paham. Oke. Di sini kan Jordan dikatakan fungsi atau bukan. Tadi syaratnya apa? Kalau dikatakan fungsi itu setiap anggota domainnya punya satu Tangan. pasangan. Terus apa lagi? Anggota domainnya punya tepat satu Tangan. pasangan. Berarti apa? Domain semuanya harus punya pasangan di sebelah Nah, kanan, di kodomainnya gitu kan ya. Terus ya. yang ketiga, beberapa input boleh memiliki output yang sama. Artinya, kalau ada domain yang beda tapi pasangannya sama, itu tetap disebutnya sebagai fungsi. Aman sampai sini untuk penjelasan pernyataan ketiga ini? Aman nggak? Nah, kasus yang ini dia dikatakan fungsi atau bukan. Nah, di sini kan yang satu ke A, yang dua ke A, yang tiga ke B. Domainnya punya pasangan semua nggak? Punya. Punya. Berarti kalau dia sudah memenuhi satu syarat, kita keep dulu. Berarti dia bisa disebut Si. fungsi. Tepat punya satu pasangan? em, iya. Iya. Itu udah memenuhi syarat kedua. Terus yang ketiga, ada input yang outputnya Sama. sama. Jadi yang satu dan dua outputnya sama kan, sama-sama A, maka dia tetap disebut sebagai fungsi. Kalau begini, sudah paham? Udah, Kak. Oke, kalau yang ini kan ada soal. R-nya memetakan satu ke dua, satu ke lima, dua ke empat, tiga ke enam. Kalau kayak gini, fungsi atau bukan? Iya. Kenapa? Karena ada yang memiliki lebih dari ini satu pasangan. Ini berarti bukan fungsi. Oh iya.
Iya, berarti bukan fungsi. Karena dia punya lebih satu, Pak. Tangan. Punya lebih satu pasangan. Siapa yang punya lebih satu pasangan? Satu. Yaitu adalah domain satu. Maka ini disebutnya sebagai bukan Bukan fungsi. fungsi. Tadi ingat-ingat lagi, syarat fungsi ada Ya. tiga. Syarat yang pertama adalah domainnya semuanya punya Pak. Tangan. Yang kedua, tepat Hmm, tepat satu Pak. Tepat satu Pak. pasangan. Pasangan. Terus kalau ada input yang punya output sama itu juga tidak apa-apa. Sedangkan di sini soalnya yang satu punya dua pasangan. Ada pasangan satu siapa aja? 2 sama 5. Berarti dia dibatalkan. Dia berarti bukan Si. fungsi. Bukan fungsi, tapi dia termasuknya ke dalam Asik. relasi gitu ya. Kalau relasi bebas mau punya hubungan apapun, banyak juga nggak apa-apa. Jelas sekarang? Iya, Kak. Oke, Sandi aman? Aman, Kak. Nah, gambarannya itu seperti ini. Dia dikatakan sebagai mesin. Misalkan mesin inputnya itu adalah X. Operasinya itu yang ada di tengah-tengah. Boleh kali dua, boleh ditambah satu, atau bentuknya itu fungsi yang seperti ini. Fx sama dengan 2x ditambah satu. Yang mana kan Fx itu sama dengan Y. Nah, ini juga boleh. Yang ini adalah operasinya atau aturan atau operatornya. Nanti outputnya itu adalah hasilnya. Contohnya adalah fx sama dengan 2x tambah satu. Satu. Berarti kalau x-nya misalkan domainnya satu, 2, dan 3, gitu ya. Kan di sini cuma ada 3 doang nih. Kak Ditra mau tambahin untuk yang input satu dan 2. Maka kita akan cari outputnya dengan cara mensubstitusikan nilai X domainnya ke dalam sini. Nah, berarti kalau untuk F1 itu sama dengan 2 kali satu tambah Oh, Satu. berapa? Tiga. 3. Kalau F2 berarti Lima. 5. Karena F2 diperoleh dari 2 kali 2 ditambah Tambah 2, dua. tambah 1. Tambah satu. Sama dengan 5. Sedangkan F3 yang di sini yang sudah dicontohkan hasilnya adalah 7. 7. Berarti kita outputnya kita tuliskan di sini 3, 5, 7. 7. Baru kita pasangkan 1 ke 3, 2 ke 5, dan 3 ke 7. Sekarang mulai paham atau masih bingung? Paham, Kak. Paham, Kak. Jadi X-nya adalah input, Fx-nya itu adalah output gitu ya. Yang sudah dioperasikan melalui 2X tambah Tuh. 1 gitu. Oke, di sini ada contoh tabel nilai fungsi. Kalau tadi kan, oh kita malah udah nyoba 1, 2 ya. Walaupun di soal berikutnya ditambahin 0 gitu ya. Jadi kalau ketika X-nya 0, Fx-nya adalah 1. Satu. Tuh. Berarti pasangan berurutannya gimana? Kalau dituliskan sebagai pasangan berurutan, tadi bagaimana? Kayak gini kan, menggunakan kurung kurawal 0 dengan 1 Dua gitu kan kali ya. satu. Terus Ini 1 Satu dengan dengan 3, terus 2 dua dengan dengan 5, lima. dan 3 Tiga dengan dengan tujuh. 7. tuh. Seperti ini kan ya. Nah, ini adalah pasangan berurutan. Yang Berurutan. kedua, ada yang namanya diagram panah. Panah. Nah, kalau diagram panah, Kak Ditra nggak gambarin langsung aja. Ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Gitu ya. Paham? Paham, Kak. Aman? Aman. Sande dan Jordan? Iya, Aman. Kak. Oke, kita lanjut. Ini adalah grafik fungsinya yang Kak Ditra gambarkan tadi. Kalau 2X tambah 1, outputnya kan tadi ketika 0, nilainya adalah Satu. 1. Kan di sini 0,1. Ketika 1 dia 3. Tiga. Ketika 2 dia jadi 5. 5. Tapi ketika 3 dia jadi 7. 7 gitu ya. Berarti kan di sini
3,7 dan seterusnya. Bergantung domain yang diberikan itu sampai sebanyak apa, gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Nah, kita akan belajar tambahan satu materi lagi. Kalau tadi sudah belajar relasi dan fungsi, maka kita akan belajar yang namanya korespondensi satu-satu. Perlu dipahami dulu definisinya. Apa itu korespondensi satu-satu? Adalah fungsi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Dan setiap anggota B juga mendapatkan tepat satu pasangan. Pasangan. Jadi, nggak boleh kayak tadi. Kalau tadi kan seperti ini ya. Satu, dua, tiga, terus A, duanya ke A, tiganya ke B. Ini kan masih bisa disebut sebagai fungsi. Tapi Fungsi. ternyata ada kodomain, jodohnya dua kan di domain, betul nggak? Tadi kan gini ya. Betul. Jadi kan gini, ini masih disebut sebagai fungsi. Nah, bedanya dengan Fungsi. korespondensi satu-satu, B ke A-nya juga harus satu pasangan. Jadi kalau Pasangan. ini belum bisa disebut sebagai korespondensi satu-satu. Oke? Ya, Kak. Berarti ini bukan gitu. Kenapa bukan? Karena A punya dua jodoh di domain. Tapi fungsi iya. Korespondensi satu-satu tidak. Relasi iya. Jadi kalau ada tiga kategori pertanyaan, relasi iya memenuhi. Fungsi iya. Tapi kalau korespondensi bukan. Bukan. Oke? Bisa membedakannya? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Berarti gini, kita ada tiga materi, ada relasi, ada fungsi, sama korespondensi. Yang membedakan menjadi hal paling dasar, kalau relasi itu pasti semuanya, karena dia punya hubungan. Kalau fungsi harus tepat satu domain, masangin ke kodomain. Tapi kalau korespondensi satu-satu, semuanya pasangannya hanya satu, baik di domain maupun di kodomain. Pedoman. Gitu. Oke? Bisa? Paham? Paham, Kak. Gampang ya? Cuman Gampang. tiga doang materinya. Nah, itu dulu materinya. Nanti kita akan belajar yang namanya contoh-contoh soal dan selanjutnya. Oke, kalian lebih better kayak, kalau lebih better, lebih ya better. Better gini kan, dijelasin materi dulu baru contoh soal. Karena kalau tiba-tiba contoh soal, materinya bakal Bingung. lupa. Ya kan? Hmm. Oke, di sini ada pengayaan untuk penalaran, korespondensi, dan banyak cara memasangkan. Jadi kalau A dan B-nya memiliki pasangan N anggota, banyak korespondensi satu-satunya bisa dicari menggunakan N faktorial. Faktorial. Contohnya, himpunan A itu ada tiga, himpunan B ada tiga. 3. Berarti kita tinggal gunakan tiga faktorial. Faktorial. Maka banyaknya korespondensi satu-satu, 3 kali 2 kali 1 1. adalah 6. 6. Kalau faktorial itu adalah diperkali mundur sampai dikali 1. 1. Gitu ya. Jadi kalau 1 faktorial nilainya adalah 1. 1. 0 faktorial juga 1. 1. Ini adalah sifatnya. Gitu. Harusnya kalian udah ketemu deh bilangan faktorial ini. Nanti Enggak. kalau ada materi yang disinggung kita akan bahas. Nah, di sini coba selesaikan secara bersama. Kita akan coba bersama-sama dulu sebelum nanti latihan mandiri. Diketahui A-nya, himpunannya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. 4. Sedangkan B-nya itu 1, 4, 9, 16, 25. 5. Relasi dari A ke B adalah kuadrat dari. Karena kuadrat dari berarti B-nya itu dinyatakan sebagai A A kuadrat. kuadrat. Oke, berarti di sini misalkan ada gambarnya gini, ini gambarnya gini gitu. Berarti kalau B-nya sama dengan 1, itu sama dengan, B-nya sama dengan 1 kuadrat, berarti sama dengan 1. Berarti 1 pasangannya dengan 1. Kalau 2, 2, 4. 4. Kalau 3, 3, 9. kalau 4, 16. 11. Kalau 5, nggak ada ya, ada kan? Nah,
Berarti pasangan terurutannya bagaimana? Tinggal kita tulis aja. Satu dengan Satu dengan satu. Terus apa dua, lagi? dua dengan empat, Dua dengan empat. Apa lagi? tiga, sembilan, 3 dan 9. Terus ada apa lagi? 16, 4 dan 16. 11. Gitu ya, ini adalah pasangan berurutan. Oke. Jordan masih ingat domain itu yang mana? Domain apa sih namanya? Yang Aduh, namanya. Ayo, domain yang mana? Masih bingung kan? Eh, Agak lupa Kak penjelasannya. Hmm, domain itu adalah yang A, kodomain B. yang B. Oke, sekarang boleh sebutkan domainnya. Satu, dua, Mm-mm. tiga, dan empat. Dan 4. Kodomainnya yang mana? Satu, empat, sembilan, 16, 25. Apa yang membedakan dengan range? Range itu yang dapat pasangan. Yang dapat pasangan yang mana aja? Em, Satu, Satu, 4, empat, 9, 9, 16. 16. Berarti duanya Ya, tidak. Begini paham? paham. Paham. Berarti diagram panahnya tinggal kita buat. Di sini adalah domain A, di sini kodomain B. Berarti satu, 2, 3, dan 4. Terus di sini ada 1, 4, 9, 16, dan 25, 25. Satu dengan satu, 2 dengan 4, 3 dengan 9, dan 4 dengan 16. 16. Nah, apakah relasinya dapat disebut sebagai fungsi? Yang nomor 4 jawabannya ya atau tidak? Bisa. Menurut Jordan, bagaimana? Fungsi atau bukan dari gambar diagramnya? Em, Bentar, Kak. Tadi syarat fungsi ada berapa? Tiga, 3. Apa saja? Yang pertama, tepat punya sangan, pasangan. Selain itu, punya satu sangan, pasangan. Jadi, tepat berpasangan, tepat satu pasangan. Boleh juga outputnya tuh. sama. Berarti kalau Am- dilihat dari diagram, dia termasuk ke dalam fungsi atau bukan? hmm, Hmm? Bukan. No, kenapa? Em, Tadi syarat fungsi gimana? Syaratnya Punya pasangan. punya pasangan domainnya. Yang kedua, Eh, tepat Satu, tepat satu. Terus yang ketiga, dua domain boleh punya pasangan yang ma. sama. Nah, kalau kayak begini, ciri-ciri diagramnya menunjukkan apa? Fungsi atau bukan? Oh iya, fungsi. Fungsi, oke. Jadi dia tetap dikatakan sebagai Si, fungsi karena dia memasangkan tepat tuh. satu. Aman? Atau masih bingung? Aman nggak? Tepat satu, oke. Sandi aman juga? Cuman Kak, Oke, apakah relasi tersebut korespondensi satu-satu? tidak. Kalau bisa dikatakan tidak, boleh dikasih alasannya? Karena Karena kodomainnya ada yang nggak punya pasangan. karena kode mainnya ada yang tidak memiliki Pasangan. pasangan. Oke, betul ya. Jadi yang nomor 5 itu bukan korespondensi satu satu. Satu. Tadi yang diingat materi terakhir korespondensi satu-satu itu apa? Kode main dan domainnya sama-sama punya satu Pasangan. pasangan. Nggak boleh, nggak ada yang nggak ada pasangan. Jadi semuanya harus berpasangan. Siapa di sini yang membatalkan 25? 25. 25 nggak punya pasangan. Ini secara bahasanya ya, gitu. Ya, Kak. Aman?
Aman Kak. Aman ya. Jadi kalau fungsi tadi ada 3 syarat, walaupun nanti sudah 2 syarat terpenuhi, itu sudah aman. Atau 1 syarat pun dia sudah aman. Gitu. Tapi kalau ada satu yang membatalkan, itu sudah pasti bukan fungsi. Tapi kalau ada satu saja yang memenuhi, itu sudah pasti fungsi. Lalu yang terakhir, ada korespondensi satu-satu. Domain dan kodomain sama-sama punya satu pasangan. Kalau enggak, berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Dah, materinya cuma itu sebenarnya. Hanya 3 butir. Nah, di sini ada quick check kedua untuk menentukan fungsi atau bukan. Gitu ya. Coba boleh diterka dulu nomor 1 sampai 4. 3 menit. Cuma nentuin fungsi atau bukan. Belum sampai korespondensi. Sudah? Jordan, sudah? Anda sudah? Udah Kak. Oke, nomor 1 fungsi atau bukan? 1A, 2B, 3C. Betul? Fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Jordan, Fungsi. jawabannya apa? Fungsi Kak. Fungsi. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, yang nomor 1 kan jadi seperti ini ya. 1, 2, 3, A, B, C. Kak Ditra nggak gambarin bulat-bulatannya lah. Yang penting dia Bukan. dipasangkan. Oke, kalau yang nomor 2 fungsi atau bukan? Bukan, Kak. Bukan. Kenapa? Karena satunya domainnya Punya double. double, pasangannya yang Iya, double. gitu. Ya, satunya ke A dan satunya juga ke B. Lebih. Walaupun duanya ke C, dia ini bukan bukan Fungsi. fungsi. Kalau yang ketiga, Fungsi. fungsi. Kok Sandi? Jordan jawabannya apa? Em, fungsi. Fungsi. Karena dia walaupun domainnya beda-beda, walaupun pasangannya sama, ini memenuhi syarat yang Udah. ketiga gitu ya. Outputnya sama itu nggak masalah. Dia tetap dikatakan sebagai fungsi. Kalau yang nomor 4, Bukan satu. fungsi. Oke, berarti 1 dan 3. Halo kakak, Ah, siapa yang halo kakak? Enggak itu Kak ada. Tak kirain tadi ada yang ini manggil. Bukan Bukan. ya? Oke, 2. Terus di sini adalah A dan C. Satunya ke A, tapi 3-nya ke C. Kecil. Nah, 2-nya nggak punya pasangan kan? Karena dia nggak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Oke?
Cun, sampai sini? Iya Cun kak. nggak? Cun itu kalau kata orang Jawa, paham. Cun, Mm-mm. cun Iya kak. banget. Cun banget. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu? Enggak kak. Ada nggak? Ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan coba berlatih kembali karena materinya kan udah ya, pasti isinya akan latihan. Gitu. Nah, ini ada latihan level easy-nya. Boleh dicoba dulu, 5 menit boleh gitu ya. Nanti kalau yang bingung butuh clue itu boleh ke Kak Ditra kayak, Kak, nomor ini clue-nya bagaimana ya? Kok saya masih bingung? Itu nggak apa-apa karena kita masih di tahap belajar. Jadi dicobain dulu 1 sampai 5 soal. Oke?
2 menit lagi. Nanti kalau memang belum selesai, tidak apa-apa, kita akan bahas bersama. Oke, teman-teman sudah? Sudah belum? Kande, Jordan, Sudah, Kak. Jordan sudah atau belum? Baru beberapa, Kak. Baru beberapa. Mau dibahas atau ditunggu? Boleh kali bahasanya, Kak. Oke, kita bahas yuk dari soal nomor 1. Diketahui A 1, 2, 3 dan B-nya adalah 4 dan 6. Relasi dari A ke B adalah setengah dari tuliskan pasangan berurutannya. Jadi di sini ada kata setengah dari. Iya. Setengah dari. Artinya kalau setengah dari, satu setengahnya dari Dari dua. 2. Berarti pasangan berurutannya 1 dengan 2. Satu dengan dua, dua, Terus 2 dua dengan dengan empat, 4. Dan tiga 3 dengan dengan enam. 6. Bisa? Sama nggak Jordan? Em, aku tadi agak bingung yang bagian setengah darinya itu. Setengah darinya yang agak bingung ya. Iya. Jadi kalau setengahnya dari berarti ibaratnya kan A dipetakan ke B. Dari Karena setengahnya dari berarti gini, B-nya itu dinyatakan sebagai setengah dari A. A. Jadi tinggal disubstitusikan aja. A-nya kan 1, 2, 3. Berarti Jordan cobain satu-satu. Setengah, kebalik. Bentar, kebalik. Gini. Katanya kan setengahnya dari, gitu ya. Karena setengahnya dari, berarti rumusnya bagaimana? 1 itu setengahnya dari Dua. 2. Berarti A itu sama dengan setengah dari B. B pasangannya. Jadi kayak rumusnya itu Fx itu sama dengan setengah Hmm, X. Oke? Jadi atau Fa, boleh ditulisnya sebagai Fa, itu sama dengan setengah dari, kok Fa? Sorry, Fb setengah dari A. Kayak gitu, pokoknya tinggal disubstitusikan saja kanan situ kata-katanya setengah dari, berarti satu setengahnya dari 2, betul kan? Betul, Kak. Iya, iya Ibu.
Oh, enggak. Ah. Maaf ya Ibu lagi ngajar jadi nggak nyamper ke depan. Mm-mm. Nah, aman? Jardan dan Sande? Aman Kak? Aman, Kak. Nah, itu. Terus kalau yang nomor 2, di sini sudah ditentukan kode mainnya adalah 2, 4, 6, dan Delapan. 8. Tapi sekarang kita tinggal disuruh menentukan domain. Berarti domainnya yang mana? Yang 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Ya. Berarti 1, 2, 3. Sedangkan kalau range-nya 2, 4, 4. 6. 2, 2, 4, 6. 4, Oh, gitu ya. Jadi yang nggak punya pasangan adalah 8. 8. 8. Nah, apakah yang nomor 3, 1A, 2A, 3B merupakan fungsi? Iya. Iya. Iya, karena semuanya punya satu Tangan. Pasangan. Oke, setiap domain Memiliki satu kode main. memiliki Satu kode main. tepat satu Itu pasangan. kode Kode main. kode main atau pasangan. Boleh kayak gitu juga bahasanya atau pasangan. Nah, kalau yang nomor 4, fx-nya diberikan 2x tambah 1. Menghitung f4, berarti kita menggantikan domain x-nya menjadi 4, gitu kan 4. ya? Artinya yang Iya. nomor 4 itu sama dengan f4 sama dengan 2 dikali 4 Dikali tambah 4. 1. 1. Berapa 9. teman-teman memperolehnya? 9. 9. Jordan Nah, sama tidak hasilnya? em, ah, nah, Sama nggak? Coba cek. Kalau beda, berarti boleh dikasih tahu ke Kak Ditra. Bingungnya sebelah mana? enggak Kak, bener Kak. Sama. Oke, kalau Ya, yang nomor 5, F 0-nya berapa? 3. F 0-nya adalah 0 tambah 3. 3. Sama dengan 3. F 1-nya 4. 1 tambah 3. Sama dengan 4. F 2-nya 5. 5. Karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Atau kalau dibuat tabel, X terus F X-nya itu adalah ini. Berarti 0, 1, 2. Pemetaan di sininya adalah 3, 4, 5. 5. Jelas sampai sini? Oh, jelas Jelas, Kak. Kak. Jelas. Bisa ya? Karena ini Bisa. hanya sebenarnya relasi fungsi itu pengantar nanti ke fungsi linear. Iya. Karena kalau fungsi linear itu kan pasti kita ketemunya yang fx sama dengan y gitu kan ya. Iya, Kak. Nah, nanti itu yang biasanya gambar grafiknya itu ya linear, terus dan seterusnya. Nanti kita akan ketemu itu kalau kita lebih lanjut. Oke, ini ada latihan level mediumnya. Boleh dicoba. Nah, kayak tadi, kalau clue-nya misalkan dirasa bingung, boleh tanya aja nih. Kalau yang nomor 1, sebelum dikerjakan, Kak Ditra mau tanya dulu. P, himpunan 2, 3, 4, 5. Dan Q-nya adalah 4, 6, 8, 10, dan 12. Relasi dari P ke Q itu dikatakan sebagai faktor dari. Oke, kalau faktor dari berarti apa saja maksudnya? Berarti Semua yang ada di P, kita itu. cek Dari faktor dari yang ada di Q, gitu ya. Iya. Contohnya, 2 itu faktornya siapa aja? 2 4 faktornya 4, 6, 8, 6, 10, dan 10, 2, 12. 12. Kalau 3, 6, 6, 6, 12. 6, 12, 12. Kalau 4, 4, 4, 8, 12. 4, 8, dan 2, 12. 12. Sedangkan kalau 5 itu hanya 10. 10. Nah, berarti kebayang ya, tinggal digambar bentuknya. Oke? Tinggal dibuat pasangan berurutannya. Berarti 2, 4, 2, 6, seterusnya. Pokoknya gitu ya. Nanti cobain. Terus ada yang nomor 2. Seorang siswa membeli paket data. Biaya tetapnya 5.000. Ya udah, kita nggak usah apa-apain tuh biaya tetapnya. Tapi ada biaya tambahan per gigabyte, yaitu sebesar 1.500. Tambahan ini misalkan sebagai X. Berarti untuk nomor 2, fx-nya itu didefinisikan sebagai 1.500x. Kok 15.000? Nolnya kebanyakan. 1.500x. Karena kan setiap 1 giganya dia nambah 1.500 kan. Dan biaya Iya. tetapnya 5.000.
5.000. lima Jadi ribu. nanti teman-teman tinggal hitung B8. Oh, mintanya BX. Berarti ini diganti jadi B. Oke? Iya, Kak. AX, ini mah gampang, ini gampang, dan ini harusnya juga mudah. Boleh 5 menit? Nanti kita akan bahas. Bisa, Kak.
Oke, sudah. Waktunya habis. Mau dibahas Udah, yuk. Kak. Jordan, sudah? Dibahas saja, Kak. Yuk, kita bahas. Kita mulai dari nomor satu, berarti pasangan berurutan dan range-nya bagaimana? Pasangan berurutan nomor satu itu adalah Dua, 24, Empat, dua dua enam, terus enam, dua dua delapan, delapan, dua sepuluh, dua 10, dua terus belas, 12, 210 dan 12. 11, 12. Tapi 3 juga masih banyak ya. Kalau 3 tadi ada siapa aja? enam, 36, 6, 12, 11, 3 dan 12. Terus ada 11, apa lagi? 4, dan 4, 4, 4, 8, 8, 12, 4, 12. Oke, kalau 5 tadi dia hanya 10. 10. Oke, range-nya berarti semua anggota kodomain ya. Iya, iya, Kak. Range-nya adalah 4, 4, 6, 6, 8. 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12. Oke, aman? aman. Nah, yang nomor 2 dinyatakan BX-nya sama dengan 1500X ditambah 5000. Berarti B8 bagaimana? B8, 1500 kali 8. Jadi, B8 itu adalah 1500 dikalikan 8 tambah 5000. Berapa totalnya? 1500 kali 8? 12.000. 12, 12.000 tambah 5.000 jadi 17.000. 12, ya 12.000 tambah 5. Ya, bisa dipahami konsisten Bisa, ini. Kak. Oke, kalau yang nomor 3, tentukan apakah relasi dari 12, 24, 25, 36 fungsi. Yang nomor 3 kira-kira fungsi atau bukan? Bukan. bukan, Bukan. Kenapa bukan fungsi? Karena Karena terdapat du eh terdapat domain 2, betul kan ya? Domain iya, 2 yang memiliki dua dua pasangan enggak, pasangan. Gitu kan syaratnya kalau fungsi itu domainnya nggak boleh punya dua pasangan pasangan. Ya. Oke, Jun berarti untuk yang nomor 3. Cun, Kak. Oke, enggak, cobain yang nomor 4 yuk. Yang nomor 4, HX sama dengan 5X min 7. Diketahui HX-nya adalah 18. Iya, Tentukan nilai X. Berarti ini menggunakan persamaan linear linear. Berarti 5X min 7. Diketahui HX-nya adalah 18 18. Ini berarti persamaan linear satu variabel variabel gitu ya. Nah, berarti kita buang 7-nya ke kiri. 18 tambah 7 7 sama dengan 5X. Berarti ini 5x 20 nah, 25 sama dengan 5X. Maka jadi X-nya itu adalah mana 5, 25 per 5 5, X-nya sama sama dengan dengan 5 5. Oke, kalau yang nomor 5, GX-nya X X-nya kuadrat dengan domainnya 1, 2, 3, 4. Berarti ada G1, G2, G3, G3 dan4, 4 G4. Hasilnya berarti masing-masingnya berapa? Satu kuadrat, 2 2 kuadrat, kuadrat 3 3 kuadrat, dan kuadrat 4 4 kuadrat kuadrat. Hasilnya berapa? Satu, 1 4, 4 9, dan 9 16 16. 11, Berarti ntar tinggal dibuatkan saja. Di sini 1, 2, 3, 4. Domainnya, kodomainnya 1, 4, 9, 16, dan 2, 25. Nanti tinggal dipasangkan saja yang cocok. 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, dan 4 ke 16. 11. Bisa dipahami? Bisa. Oke, di sini kita akan kerjakan bersama untuk soal yang terakhir. Atau tertarik mau mencoba atau kita langsung bahas saja di waktu yang udah berakhir. Coba, Kak. Mau coba dulu. Boleh. Coba dulu waktunya bentar, biar cukup 5 menit. Nanti menit 23 harus udah. Kalau belum juga kita bahas ya. Oke, boleh langsung try.
Sudah? Kita bahas yuk. Sudah, Kak. Ini sebelum. Oke, Jordan sudah? Enggak. Mau bahas? Boleh nggak? Oke, kita coba dari nomor 1 dulu. Berapa soal yang sudah diperoleh, Jordan? Em, yang mana tadi ya? Ayo, berapa soal? 3. Dari 4 ini berapa soal? Em, Ada, yuk kita bahas aja yuk. Di Empat sini tadi. kita akan menentukan banyak fungsi A. Anggotanya ada 3. 3. Ya. Dan B-nya itu ada 2. 2. Jelaskan tanpa alasan hanya menebak banyaknya fungsi dari A ke B. Berarti kan kita bisa 8. mencocokkan adalah 8. 8. Diperoleh dari 2 pangkat 2 pangkat 3. 3 sama dengan 8. Kenapa Kak? Kok 8? Ya misalkan ini adalah A. 1, 2, 3. Terus yang B-nya itu adalah AB. Kan bisa disebut fungsi 1 ke A, 2 ke A, atau 3 ke Ke B. B. Tapi selain itu kan bisa juga 1, 2, 3-nya ke A semua gitu kan ya. Jadi Iya. kemungkinan ke 1, kemungkinan kedua. Terus kemungkinan ketiganya juga Semuanya ke sama. B. Semuanya ke B gitu kan ya. Ini kemungkinan ketiga. Nah, kemungkinan ini ada 8. 8 gitu. Terus kita cobain yang nomor 2. Banyaknya korespondensi satu-satu himpunan beranggota 4 ke himpunan beranggota 4. Berarti 4 Faktorial. faktorial. Berarti 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. So, Berapa hasilnya? 24. Oke, 12 kali 2 kali 1. Itu adalah 24. Gitu ya. Terus kalau yang nomor 3, diberikan fx-nya sama dengan ax tambah b. Jika f2-nya 7 dan f5-nya 16, tentukan a dan b-nya. Berarti a dan b-nya dapat berapa? A-nya 3, B-nya 1. Oke, a-nya 3, b-nya adalah 1. 1. Caranya kayak gini. Fx itu kan sama dengan ax tambah b. Berarti untuk F2 itu sama dengan adalah A dikali 2 tambah B. F2-nya berapa? 7. Berarti 7 sama dengan 2A tambah B. Tambah B. Oke? Aman ya. nggak? Ini untuk dapat persamaan Pertama. pertama. Berarti kalau untuk yang F5 itu berarti sama dengan A dikali 5 ditambah B. F5-nya berapa? 16 sama dengan 5A tambah B. B. Ini persamaan kedua. Kedua. Dapat diselesaikan menggunakan SPL DV. V. Gitu ya. Jadi berarti apa? 5A tambah B sama dengan 16 dan 2A 2 tambah B tambah B. sama dengan 7. 7. Ini tinggal kita kurangkan supaya tereliminasi B-nya. Berarti 5A dikurang 2A, 3A. 3A. 16 kurang 7, 9. 9, berarti A-nya sama dengan 9 dibagi 3. sama dengan 3.
3. Oke, good. A-nya 3. Nah, karena A-nya sudah dapat 3, tinggal kita substitusikan aja ke B. Ke persamaan 1 gitu ya. Boleh ya? A-nya sama dengan 3, substitusi ke persamaan 1. Berarti 2A tambah 3, tambah B sama dengan 7. Berarti 2 kali 3 tambah B sama dengan 7. Berarti 7. B sama dengan 7 dikurang 6 6. sama Enam. dengan 1. 1. Jelas? Jelas. Jelas. Nah, kalau yang nomor 4, sebuah relasi A 1, 2, 3, 4 dan B-nya 1, 2, 3, 4 didefinisikan sebagai A tambah B-nya sama dengan 5. Apakah relasinya ini adalah fungsi? Iya. Jawabannya, Iya. kenapa? Boleh dikasih alasannya? Karena Karena setiap anggota A hanya punya satu pasangan. betul, dia juga termasuk ke dalam korespondensi satu Satu. satu gitu ya. Yang nomor 4 itu sudah jelas, iya. Oke, jelas ya? Aman? Iya, Kak. Ya, Kak. Oke, kalau aman, teknologi yang bisa dipakai itu bisa pakai GeoGebra dan Desmos gitu ya, untuk mengeceknya. Oke, itu dulu untuk pertemuan pada hari ini. Ada pertanyaan? Tidak, Kak. Tidak, Tidak. Kak. Boleh dibuka platformnya untuk isi refleksi sebagai presensi. Ada kan password dan lain sebagainya? Ada, Kak. Boleh masuk dulu. Oke, udah masuk semua ya? Kayaknya Udah, udah, Kak. udah aman. Presensinya udah hijau juga. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan pada sore hari ini? Tidak, Kak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nanti jangan keluar dulu ya bentar. Oke, Kak Ditra tutup dulu. Kita cukupkan untuk pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa. Menyudahi kegiatan belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Itu saja yang bisa Kak Ditra sampaikan. Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Kak. Udah, Kak.